aku akan tinggal sendiri. Aku nggak mau jadi beban lagi di rumah ini. Berapa banyak investasi waktu yang Mama berikan untuk kamu? Mohan sudah mulai perlu untuk belajar bisnis keluarga, guys. Hello guys, Akila udah memikirkan keputusan ini sejak cukup lama. Setelah memastikan semua masalah di perusahaan orang tua angkatnya selesai, barulah Akila akan mulai menjalani hidupnya sendiri. Dalam bayangannya, di momen bahagia itu akan membuat permintaannya terdengar sederhana. Bukankah semua anak pada akhirnya tumbuh dewasa, menentukan jalan hidup dan mencari kebebasannya sendiri? Sayangnya kenyataan agak jauh dari harapan. Momen yang seharusnya penuh pengertian justru berubah seperti ruang sidang, seolah Akila menjadi terdakwa yang hanya bisa diam mendengarkan Mama Mayang membacakan daftar panjang pengorbanan dan kekecewaannya. Sejak dulu, Mayang memang menggantungkan harapan besar pada Akila untuk nantinya menjadi penerus bisnis keluarga Chandrawinata. Karena itulah Akila dididik dengan sangat keras agar tumbuh sesuai keinginan mereka. Padahal ya, anak kandung yang sedara aja seringkali memiliki mimpi yang berbeda dari orang tuanya. Apalagi Akila yang sejak kecil terus diingatkan tentang statusnya yang hanyalah sekedar anak angkat. Ironisnya di momen ini, Mayang justru terlihat sebagai sosok yang paling terluka, seakan lupa atau memang gak memikirkan bahwa remaja di hadapannya sedang berjuang dengan BPD-nya. Semua karena selama ini Mayang yang memang terbiasa mengendalikan Akila lewat didikan kerasnya, kata-kata yang menyakitkan, kasih sayang yang menekan, dan kini rasa bersalah agar Akila mengurungkan niatnya. Begitupun Michael ikut menangis. Setiap kalimat dari Mayang seakan langsung membawanya kembali ke masa saat mereka menerima Akila yang masih bayi, menjadikannya bagian dari keluarga Chandrawinata, merawatnya saat sakit, menyekolahkannya di tempat terbaik, dan memenuhi semua kebutuhannya. Namun di sisi lain, Mayang juga berulang kali mengungkit bahwa orang tua kandung Akila yang waktu itu entah berada di mana. Seolah di sini sosok Mayang tanpa celah dan tanpa merasa bersalah telah punya andil besar membuat hidup Akila dengan masalah mental. Mendengar itu semua, Akila hanya mampu menangis dalam diam. Ucapan Mayang seperti sedang mengingatkan agar Akila menjadi anak yang tahu diri dan mau membalas budi dengan memenuhi semua harapan mereka. Bahkan seolah-olah meminta agar Akila menjauh bila perlu membenci orang tua kandungnya, apapun alasan mereka dulu meninggalkan Akila. Jadi benarkah semua yang dilakukan Mayang murni karena kasih sayang sebagai seorang ibu, atau dibalik itu semua karena keinginan besarnya hanya untuk mengalahkan Angelica? Sebenarnya ya, pertarungan hak asuh ini sejak awal bukan semata soal cinta, tapi juga soal ego. Baik Angelica maupun Mayang sama-sama seolah ingin menjadi pemenang tanpa benar-benar mendengarkan apa yang sebenarnya diinginkan Akila. Padahal Akila hanya ingin hidup normal seperti remaja pada umumnya, ngekos, kuliah, bekerja, mengembangkan hobi dan bakatnya. Akila udah lelah terus terseret ke dalam konflik orang tua. Akila hingga ingin ya dipaksa memilih antara mama angkat, mama kandung, ataupun papa kandungnya. Namun Akila pun tahu banget lah baru bisa benar-benar tenang setelah memastikan perusahaan Mama Mayang selamat. Bagusnya Harry bergerak sangat cepat mengurus bantuan dari keluarga Alferic. Gak perlu waktu lama, Harry sendiri yang membawa kabar ke hadapan Michael dan Mayang bahwa Chandrawinata Group dipastikan 100% berhasil diselamatkan. Sebelumnya saat mendengar kabar itu, rasa percaya diri Mayang langsung muncul, bahkan langsung membalas ancaman Angelica via telepon dengan penuh keyakinan. Mayang merasa perlindungan keluarga Alferic akan membalikkan keadaan dan meyakini tuntutan Angelica akan ditolak pengadilan. Tentu aja sikap percaya diri Mayang membuat Angelica penasaran dan curiga. Lalu Angelica minta bantuan pada Mr. F untuk mencari tahu apa sebenarnya kekuatan yang tengah dimiliki Mayang. Angelica sama sekali nggak tahu guys bahwa Harry adalah sosok di balik semua bantuan itu. Di sisi lain, Harry memanfaatkan keadaan agar Angelica nggak mencari hacker lain. Harry memilih memberikan informasi penting yang diyakinin cukup untuk membuat Angelica mengurungkan tuntutannya begitu mendengar nama keluarga Alferic. Harusnya sih setelah semua ini selesai, kedua emak-emak ini mau memikirkan jalan damai. Bahkan sebelumnya Akila sempat tersenyum karena mengira semuanya sudah pasti akan berakhir. Nggak ada lagi perebutan, keributan, ataupun ancaman terhadap bisnis orang tua angkatnya. Namun ternyata masalah terbesar lain muncul. Kali ini bukan soal perusahaan, melainkan masalah mental Akila yang awalnya emang disebabkan karena sikap Mayang. Dan mungkin memang inilah arah cerita yang sedang disiapkan sutradara menuju proses penyembuhan Akila sepenuhnya. Oke, beralih ke View. Meskipun sekarang ini udah memiliki saldo ratusan juta rupiah di rekeningnya, ternyata uang sama sekali nggak bisa membeli kebahagiaan. Setelah diputuskan William, View merasakan kehampaan. Semua masalah besar sudah selesai, tapi justru di saat itulah View kehilangan seseorang yang paling berarti. Yang dibutuhkan View sebenarnya hanyalah introspeksi dan keikhlasan. Kata yang terdengar sederhana, tapi sangat sulit dijalani. View terus dihantui rasa bersalah karena sadar mungkin William adalah satu-satunya laki-laki yang mampu bertahan menghadapi semua
semua sifatnya, hingga akhirnya William pun mencapai batas kesabaran. Namun stres yang menumpuk membuat tubuh Vio tumbang. Vio demam tinggi, menolak makan, bahkan menolak dibawa ke rumah sakit karena Vio nggak mau mereka harus mengisi formulir dengan tanda tangan wali. Bagi Vio, kata keluarga justru menjadi trauma yang paling menyakitkan. Alhasil Cantika dan Vania pun kebingungan ya harus berbuat apa. Di sisi lain, Marsha, mamanya Cantika, mulai mengingatkan bahwa Vio sebaiknya segera pulang. Tentu aja Marsha nggak ingin disalahkan karena membiarkan seorang remaja tinggal berhari-hari di rumahnya padahal masih memiliki orang tua. Entahlah nih, apakah akhirnya Cantika dan Vania akan memberitahukan William tentang kondisinya Vio? Jika William nantinya mau datang menenangkan Vio, lalu mungkin William harus berjanji bahwa semuanya akan baik-baik aja, termasuk hubungan mereka. Barulah mungkin di saat itu Vio mau makan dan minum obat. Namun pertanyaannya, apakah William rela mengorbankan kebebasannya dan menjalin hubungan yang dulu sudah begitu melelahkannya? Karena dulu kan William bertahan, cintanya masih sangat besar. Sekarang perasaan itu sudah mulai memudar dan William baru aja menikmati hidupnya kembali. Beralih ke Mohan yang juga sedang menghadapi ujian yang berbeda. Setelah belasan tahun hidup sebatang kara, kini Mohan akhirnya menemukan keluarga kandungnya. Bersamaan dengan itu, Mohan juga harus menerima tanggung jawab sebagai penerus keluarga Alperik. Meskipun tanpa jasa mereka untuk membesarkannya sejak bayi, tanpa pernah merawatnya saat sakit, nggak pernah menyekolahkannya, apalagi membiayai hidupnya sampai sebesar ini. Namun, tanpa itu semua tetap nggak bisa menghapus kenyataan bahwa darah keluarga Alperik mengalir di tubuhnya. Dan cepat atau lambat, tanggung jawab itu memang akan kembali padanya. Di sisi lain, Rose sedang menikmati kebahagiaan yang terasa sempurna karena akhirnya Papa Daniel dan Mama dia kembali sebagai pasangan suami istri secara resmi. Di hari yang sama, Valerian datang ke rumah itu bersama Jordan Fernandez untuk mengumumkan status pernikahan baru mereka. Jordan bahkan menyampaikan peringatan halus agar keluarga Alperik nggak lagi mengungkit semua perbuatan Valerian. Karena emang sebenarnya Daniel dan Cassandra masih menyimpan kemarahan. Bagaimanapun ya, Valerian pernah terlibat dalam kejahatan Dominic. Namun Ares juga memandang persahabatan dan juga kebaikan Jordan selama ini. Mau nggak mau, sudah waktunya bagi mereka semua menutup lembaran lama dan mulai menjalani kehidupan yang baru. Ironisnya di momen itu, baik Mohan, Rose dan juga Axel hanya bisa terdiam menyaksikan Valerian datang menggenggam tangan Jordan Fernandez. Pemandangan itu seolah menjelaskan salah satu alasan mengapa Devon memilih hidup mandiri. Ternyata bukan hanya perceraian orang tua yang bisa membuat seorang anak merasa kehilangan rumah, juga pernikahan baru orang tua pun bisa meninggalkan luka yang sama besarnya. Begitu pula Akila yang berjuang mencari kebebasan dari tekanan orang tua, atau Mohan yang mendadak harus memikul tanggung jawab besar sebagai pewaris keluarga. Pada akhirnya yang mereka butuhkan hanyalah waktu untuk belajar menerima kenyataan dan menemukan cara berdamai dengan takdir hidup mereka masing-masing.